Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Hari ini ERV hadir di tengah teman-teman semua, para sahabat ERV Project. Kita akan bahas tentang penggunaan validitas isi, khususnya dengan Gregory, untuk uji validitas butir sebuah soal. Nah, seperti apa? Mari kita simak berikut. Ya, bagaimana validitas isi dengan Gregory dan penggunaannya. Jadi yang pertama, kita harus tahu tentang apa yang dimaksud dengan validitas isi. Pada dasarnya validitas isi itu adalah validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional. Nah, ini yang dimaksud dengan validitas isi. Tidak hanya tes saja ya, tetapi isi baik rubrik atau pernyataan atau angket itu bisa diuji atau dilakukan validitas isi. Nah, kemudian validitas isi ini bertujuan untuk memastikan apakah isi instrumen sudah sesuai dan relevan dengan tujuan studi atau penelitian yang dilakukan. Jadi yang dimaksud tadi instrumen tersebut apakah itu soal, kemudian apakah itu sebuah angket atau pernyataan atau kuesioner, itu perlu dilakukan validitas isi sehingga isinya sesuai dan relevan dengan tujuan atau studi penelitian yang dilakukan. Nah, ada salah satu analisis validitas isi itu menggunakan Gregory. Nah, validitas isi ini juga menunjukkan sejauh mana pertanyaan atau pernyataan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai perlakuan tersebut. Nah, analisis Gregory ini atau caranya dengan Gregory ini adalah menggunakan dua pakar expert atau judges atau juga dikenal dengan writer. Nah, bagaimana cara penggunaannya atau bagaimana menerapkannya ketika teman-teman melakukan penelitian? Ini adalah sebagai berikut ya. Rumusnya itu adalah validitas isi sama dengan D dibagi dengan jumlah A ditambah B tambah C dan D. Apa itu A, B, C, D-nya? A itu adalah jumlah butir dengan penilaian tidak relevan oleh kedua rater. Nah, rater itu adalah penguji, boleh dikatakan penguji, boleh judges atau ahli. Kemudian B itu adalah jumlah butir penilaian yang tidak relevan oleh rater 2. C adalah jumlah butir dengan penilaian tidak relevan oleh rater 1. Dan D ini adalah jumlah butir dengan penilaian relevan oleh kedua rater. Nah, Bapak Ibu, biasanya sebuah soal atau sebuah instrumen itu bisa dalam penggunaan tabulasi 2x2 itu bisa disebut dengan ada istilah tidak relevan atau relevan. Tidak relevan itu bernilai 0, kemudian relevan bernilai 1. Ada juga yang menggunakan rentang sangat relevan itu berada di rentang 3-4, kemudian kurang relevan berada di rentang 1-2. Jadi silakan ditentukan rentangnya atau tentukan nilai-nilai yang akan digunakan. Nah, seperti ini. Kita gunakan rater 1, kemudian ada ketentuan tidak relevan bernilai 0, kemudian relevan bernilai 1. Nah, di rater 2 tidak relevan 0, relevan 1. Nah, ini yang dimaksud dengan A tadi, B, C, D. Jadi A ini adalah ketika butir itu dinilai tidak relevan oleh kedua rater, sedangkan D ini adalah ketika butir itu atau butir tes atau butir pernyataan itu dikatakan relevan oleh kedua rater. Nah, setelah ini ditabulasi Bapak Ibu, kemudian bagaimana cara menentukan? Ini adalah tabel koefisien validitas isi tersebut. Nah, mulai dari rentang 0,8 hingga 1 itu dikatakan validitas isinya sangat tinggi. Kemudian dari 0,6 hingga 0,79 itu validitas isi tinggi. Kemudian 0,4 hingga 0,59 validitas isi sedang.
kemudian 0,2 hingga 0,39 ini adalah validitas isi rendah, dan dari 0 sampai 0,1 itu adalah validitas isi sangat rendah. Jadi berdasarkan koefisien inilah dikatakan bahwa butir soal atau butir pertanyaan itu memiliki nilai validitas. Nah, sebagai contoh kita akan bahas bagaimana penggunaannya. Nah, contoh. Seorang peneliti hendak mengembangkan instrumen penilaian terdiri dari 10 butir pertanyaan. Dia melakukan pengujian validasi isi dengan 2 rater. Dari penilaian tersebut didapatkan data sebagai berikut. Ya, butir 1, rater 1 mengatakan relevan atau bernilai 1, kemudian rater 2 juga hal yang sama. Begitu pula dari butir 1 hingga butir 5. Nah, kemudian butir 6. Butir 6, rater 1 mengatakan tidak relevan, rater 2 mengatakan relevan. Kemudian butir 7, keduanya relevan. Butir 8, rater 1 mengatakan relevan, rater 2 tidak relevan. Butir 9, keduanya relevan, dan butir 10, keduanya tidak relevan. Nah, dari tabel ini Bapak Ibu, kita harus tentukan yang mana masuk ke butir, ke tabulasi A, B, C, atau D. Ini untuk memudahkan kita melakukan analisis nih. Oke, nah dari sini kita bisa buat tabel tambahan, Bapak Ibu, atau kolom tambahan. Ketika kedua butir relevan, maka dia masuk di kolom D. Nah, ketika rater 1 itu tidak relevan, kemudian rater 2 relevan, maka masuk di kolom B. Kemudian ketika rater 1 relevan, rater 2 tidak relevan, masuk di kolom C, dan kedua butir tidak relevan masuk di kolom A. Nah, dari inilah Bapak Ibu kita hitung berapa banyak yang masuk kolom D, kolom C, kolom B, kolom A. Jadi dimasukkan ke sini, ke tabulasi 2 kali 2. Yang tidak relevan, keduanya itu ada 1. A. Kemudian yang tidak relevan dari rater 2 ada 1. Masuk ke kolom B. Kemudian yang tidak relevan dari rater 1 itu masuk ke kolom C. Kemudian yang tidak relevan keduanya masuk ke kolom A, dan yang relevan bagi kedua rater itu masuk ke kolom D. Jadi ada kolom A ada 1 butir, kolom B ada 1 butir, kolom C ada 1 butir, dan kolom D ada 7 butir, sehingga kita masukkan ke dalam rumus tadi. Validitas isi yaitu jumlah total D dibagi dengan jumlah A ditambah jumlah B, jumlah C, dan D. Kemudian 7 per 1 tambah 1 tambah 1 tambah 7, yaitu 7 per 10. 7 per 10 ini bernilai 0,7. Nah, dari sini kita tentukan 0,7 itu konversikan ke dalam tabel. Ya, dalam tabel koefisien yang tadi, maka 0,7 berada di validitas isi tinggi. Dengan kata lain, maka validitas isi butir yang diuji berada pada kategori tinggi. Ya, oke. Nah, demikian tadi, cukup mudah bukan teman-teman? Jadi silahkan mulai ketika melakukan atau membuat penelitian, instrumen dapat diuji dulu secara validitas isi. Nah, demikian tadi, silahkan berikan feedback di kolom komentar. Semoga apa yang diberikan ini, apa yang kita bagi bersama-sama ini bisa memberikan gambaran pengetahuan, dan bisa feedback teman-teman juga dapat memberi kami masukan sehingga dapat berbuat lebih baik lagi. Terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update di ERV Project. Bye-bye.